Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan sejarah Gunung Kawi. Apa yang ada di benak Anda semua ketika Anda mendengar pasaran Gunung Kawi? Dan pasti Anda menyatakan dalam pikiran Anda, Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Ya sahabat, dikenal sebagai tempat pesugihan, pasaran Gunung Kawi di Desa Wonosari, Kabupaten Malang ternyata menyimpan nilai sejarah. Pasaran itu juga menjadi tujuan ziarah pada warga-warga multi etnis serta multi agama. Aroma kemenyan menyeruak saat sejumlah orang bersiap memanjatkan doa di pasaran Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Mereka yang diantaranya adalah etnis keturunan Tionghoa duduk di dalam sebuah joglo tertutup yang di ujungnya terdapat makam Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Jakarya II dan Raden Mas Iman Sudjono. Kiai Jakarya II yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jugo merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Kisah dua sahabat pengawal Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Eyang Jugo lantas mengembara ke Jawa Timur, tempatnya di Kesamben, Kabupaten Blitar. Di sana, Eyang Jugo berjuang dengan jalan dakwah hingga akhirnya mendirikan sebuah padepokan. Beliau ini setelah Pangeran Diponegoro terkena tipu daya Belanda di Magelang. Beliau ini mengembara, tidak menyerah, tapi beliau melakukan perjuangan melalui syiar agama. Kata salah satu juru kunci Raden Iwan Suryandoko, Iwan merupakan salah satu keturunan Iman Sudjono yang kelak berperan penting dalam terbentuknya pasaran Gunung Kawi. Awal di Kesamben, kebetulan beristirahat di pasawahan dan ternyata ada wabah penyakit di desa tersebut karena beliau mempunyai kelebihan menolong dan menyembuhkan dengan izin Allah yang sakit, dan alhamdulillah banyak yang sembuh jelasnya. Dan beliau juga mempunyai kelebihan. Dahulu pada zamannya masyarakat setempat banyak meminta tolong kepada beliau atas kesulitan-kesulitan apapun, termasuk penyakit-penyakit yang mereka derita. Akhirnya masyarakat menghendaki beliau untuk tinggal di sana dan diberi satu pesawahan kepada beliau, dan tinggallah di sana mendirikan padepokan imbuhnya. Beberapa lama tinggal di Kesamben, Iman Sudjono yang tidak lain adalah teman akrab dan teman seperjuangan Eyang Jugo menyusul ke Kesamben. Mereka sama-sama tinggal di padepokan tersebut. Iman Sudjono merupakan salah satu putra Kanjeng Sinuhun Hamengkubuwono I yang memilih lengser ke Prabon akibat perjuangannya melawan penjajah Belanda. Di akhir menjelang meninggalnya Eyang Jugo, Iman Sudjono dikirim ke Wonosari, Kabupaten Malang, tempat pasaran saat ini. Di sana Iman Sudjono diminta menyiapkan pemakaman untuk Eyang Jugo. 5 tahun menjelang wafatnya Eyang Jugo, beliau mengirim Eyang Iman ke sini untuk membuka lahan di sini, mempersiapkan lahan itu sampai akhirnya membuat rumah di sini juga, kata juru kunci.
Tak lama setelah Eyang juga meninggal, Iman Sujono juga ikut meninggal dan dimakamkan di komplek yang sama. Makam atau di dalam bahasa Jawanya Pasarian itu lantas menjadi jujukan ziarah dan dikenal dengan Pasarian Gunung Kawi karena berada di lereng Gunung Kawi. Iwan mengatakan Iman Sujono mewariskan 2 kitab karyanya di area Pasarian tersebut. Namun hingga saat ini kitab itu belum bisa dipelajari. Kitab tersebut memuat bahasa Jawa kuno dengan tulisan Arab Pegon yang ditulis tangan. Kami masih berusaha menerjemahkan karena beliau itu ulama besar, tetapi juga mencintai budaya. Jadi tulisan ini menggunakan Arab gundul Pegon, tapi bunyinya bahasa Jawa kuno. Kami juga kerjasama dengan Keraton Solo dan Yogyakarta. Semua ini demi kebaikan bersama dan kemajuan bersama. Jelasnya juru kunci. Nilai sejarah yang melekat pada Pasarian Gunung Kawi menjadikan sebagian tujuan ziarah atau wisata religi. Warga dari berbagai etnis dan agama datang ke Pasarian tersebut untuk berziarah. Etnis Madura, Jawa, serta Tionghoa kerap di lokasi tersebut. Bagi warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan non-muslim, sosok di balik makam tersebut merupakan nenek moyangnya, sehingga tidak sedikit etnis Tionghoa yang datang ke makam tersebut. Jadi, keyakinan orang Tionghoa sebenarnya lebih kuat dari kita. Mereka di sini bukan siapa-siapa, tetapi yang awal-awal datang ke sini menyuruh keluarganya yang lainnya datang ke sini, kata juru kunci. Tapak tilas jejak dakwah Pangeran Diponegoro. Iwan mengatakan, pasukan Diponegoro saat berperang melawan penjajahan terdiri dari berbagai etnis. Hal itu yang mendasari keyakinan warga Tionghoa bahwa di balik makam tersebut merupakan seorang keturunan Cina. Makanya, kalau menganjurkan kepada anak cucunya kalau mau cari mbahnya di sana atau Gunung Kawi. Saat membacakan doa, mereka berdoa dengan keyakinan masing-masing. Bahkan, tidak jarang mereka memanjatkan doa bersama-sama yang dipimpin oleh juru kunci yang tidak lain adalah Islam. Di sini kan kenduri. Jadi kita doanya menggunakan bahasa Jawa dan sebagian bahasa Arab sesuai Islam. Mereka tidak masalah, ungkapnya. Tidak hanya itu, di area Pasarian berdiri kelenteng Kuan Im dan Masjid RM Raden Mas Iman Sujono. 2 tempat ibadah agama yang berbeda itu dipisahkan oleh lapasangan terbuka. Sementara itu, tepat di samping Pasarian terdapat musola Kiai Zakaria II. Iwan mengatakan kelenteng Kuan Im itu didirikan supaya warga penganut Tridharma, Tao, Konghucu, dan Buddha yang berziarah ke Pasarian itu bisa beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Dianggap tempat pesugihan. Nah, kali ini sahabat, sering banyak sekali mengatakan bahwa Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Banyaknya penziarah yang datang ke Pasarian memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat luas. Banyak orang yang menganggap bahwa Pasarian Gunung Kawi adalah tempat pesugihan atau tempat untuk mencari kekayaan. Saya dapat pastikan bahwa yang menghakimi di sini tempat pesugihan, saya yakin 99% mereka belum pernah ke sini, tegas Iwan sang juru kunci. Tuhan mengatakan,
banyak orang yang salah tafsir tentang nasihat Eyang Jugo dan Imam Sujono. Salah satunya adalah tentang buah Dewa Daru. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pohon Dewa Daru yang ada di komplek pesantren pohon Dewa Daru yang ada di komplek Pasarian memiliki arti mistis. Mereka menganggap bahwa orang yang dijatuhi buah Dewa Daru akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Tuan mengatakan anggapan tersebut salah. Menurutnya, ada nasihat yang tidak dapat diterjemahkan sehingga menimbulkan salah pemahaman. Dulu Eyang memberi suatu pelajaran kepada santrinya. Kamu kalau ingin hidupmu mulia, tunggu jatuhnya buah ini. Artinya sahabat, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, harus melalui proses dan kesabaran, jelasnya. Sedangkan, kenapa 1 Muharram di sana diramaikan? Baik sahabat, sementara itu, setiap 1 Muharram atau tahun baru Hijriah, Pasarian Gunung Kawi selalu padat dengan wisatawan seni ogo-ogo yang berlangsung sejak tahun 2002 cukup mencuri perhatian wisatawan. Seni ogo-ogo tersebut awalnya diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Malang dan akhirnya menjadi tradisi yang selalu digelar setiap 1 Suro atau Muharram. Sebenarnya tradisi yang ada dulu itu tanggal 12 Suro. Jadi tanggal 12 Suro ini keluarga yang Iman Sujono mengadakan peringatan haul. Baru tahun 2002 warga masyarakat desa Wonosari mengadakan gebiar ritual 1 Suro, jelasnya. Jadi bagaimana kalian untuk menilai kisah, cerita, ataupun tanggapan dari sebuah keramat Gunung Kawi? Tunggu episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.